Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari Engkau selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini kami ingin bersaat teduh, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, rencana kami, dan apapun yang akan kami hadapi hari ini. Tuhan, mohon berbicaralah kepada hati kami melalui firman-Mu. Biarlah kami yang lemah boleh dikuatkan dan boleh memperbarui semangat kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, jadikanlah saat teduh ini tempat di mana kami menemukan arah, kami menemukan ketenangan dan kasih yang memampukan kami menjalani hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Tesalonika 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri berbangga tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara-saudara, rasanya berat sekali menjadi seorang Kristen karena yang ada adalah penderitaan melulu. Bagian sebelumnya mengharuskan untuk mengucap syukur dalam segala hal, walaupun hidup dalam kesusahan atau penderitaan. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dan pada hari ini dikatakan kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, di 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Jika demikian, buat apa mengikuti kerajaan itu? Saudara-saudara, untuk mengerti bagian ini, memang terlebih dahulu harus mengerti konteks pada saat itu, mengenai hal yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Di dalam ayatnya yang keempat, Paulus menyatakan kekagumannya atas ketabahan jemaat Tesalonika yang tetap kuat dalam iman di tengah penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami karena percaya kepada Kristus. Di ayat 5 menjelaskan bahwa penderitaan mereka ini bukan tanpa arti, melainkan sebagai tanda nyata bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan Allah yang benar-benar akan dinyatakan pada waktu penghakiman Tuhan Yesus di antara umatnya. Penderitaan yang dialami bukan akhir dari segalanya, melainkan bukti iman yang hidup dan panggilan untuk tetap setia. Saudara-saudara, setiap orang yang mengikuti kerajaan Allah apakah harus menderita? Secara historis dan alkitabiah, memang banyak contoh bahwa pengikut Kristus sering menghadapi tantangan, menghadapi penolakan, bahkan penderitaan sebagai konsekuensi hidup dalam dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Namun, penderitaan ini bukan tujuan utama, melainkan bagian dari perjalanan iman yang memurnikan, menguatkan, dan mempersiapkan orang percaya untuk menerima upah kekal. Mengikuti kerajaan Allah berarti memilih hidup yang benar, menjalani kehidupan yang memuliakan Allah, dan menantikan masa depan yang penuh harapan di surga. Mengapa kemudian masih harus memilih mengikuti kerajaan Allah meskipun harus menderita? Jawabannya ada pada janji keselamatan, damai sejati, dan sukacita yang tidak tergantung pada keadaan duniawi, yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Kerajaan Allah membawa pengharapan abadi, kekuatan dalam penderitaan, dan jaminan kehidupan kekal yang jauh lebih berharga daripada penderitaan sementara di dunia ini. Penderitaan dalam iman bukanlah suatu yang sia-sia, melainkan ladang untuk pertumbuhan rohani dan kesaksian hidup yang menguatkan jemaat lain serta memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mengikuti kerajaan Allah adalah pilihan hidup dengan nilai kekal yang jauh melampaui segala kesulitan yang dialami. Dengan demikian,
2 Tesalonika 1 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima ini mengajarkan bahwa penderitaan bagi orang percaya memiliki makna rohani yang dalam, sebagai bukti keanggotaan dalam kerajaan Allah dan sebagai bagian dari proses pengudusan yang disertai harapan akan pembalasan dan keadilan Tuhan yang sempurna. Ini menguatkan orang percaya untuk tetap setia dan berteguh dalam iman walau menghadapi tantangan hidup yang sulit. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan bahwa penderitaan dan tantangan hidup bukanlah tanda bahwa Engkau jauh, tetapi justru kesempatan bagi kami untuk bertumbuh, untuk diteguhkan dan hidup semakin menyerupai Kristus. Tuhan, ketika kami menghadapi tekanan, menghadapi penolakan, atau keadaan yang tidak mudah, mohon kuatkanlah iman kami agar tetap teguh. Mampukan kami Tuhan untuk melihat bahwa setiap proses yang Engkau izinkan memiliki tujuan, yaitu memurnikan hati kami, menguatkan kesaksian hidup kami, dan mempersiapkan kami menerima kemuliaan kekal bersama-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menanamkan keberanian, ketabahan, dan pengharapan yang tidak bergantung pada situasi. Tuhan, boleh ajar kami untuk tetap setia mengikuti jalan-Mu, sekalipun itu berarti melewati penderitaan sementara di dunia ini. Biarlah hidup kami membawa hormat bagi-Mu dan membuktikan bahwa Engkau adalah sumber damai yang sejati. Tuhan, tuntunlah langkah kami sepanjang hari ini, jadikan kami kuat dalam kelemahan, teguh dalam pencobaan, dan penuh sukacita dalam pengharapan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau memimpin kami menuju kemenangan dan kemuliaan bersama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.